Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini adalah pertanyaan banyak banget yang nanya rekomendasi pabrik untuk perempuan. Oke, ini mungkin ada agak berbeda, jadi nanti bisa pro kontra dan sebagainya. Tapi ini dari asumsi saya pribadi, nanti kawan-kawan bisa menambahi di kolom komentar ya. Nah, untuk rekomendasi pekerjaan untuk perempuan itu, yang pertama itu ya, ini dari kacamata aku pribadi yang tahu di sini. Yang pertama adalah pabrik sacul. Jadi sacul itu adalah pabrik atau perusahaan yang memproduksi barang-barang plastik ya. Misalnya seperti bodi televisi, bodi handphone, bodi kap motor, ataupun spare part ya. Pokoknya yang berhubungan sama plastik atau atom ya. Itu di situ cukup banyak perempuan. Biasanya bekerja di situ negara-negara Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar dan sebagainya. Kawan-kawan dari Indonesia juga banyak juga. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya, yang wanita, ini bisa masuk ke situ. Ini dari saya. Berikutnya, pabrik sacul ini memang nggak cuma di situ aja. Banyak, misalnya tuh bikin keranjang, bikin baskom, bikin ember, terus mainan anak-anak. Pokoknya yang berhubungan sama plastik itu biasanya di situ banyak. Nah, kemarin saya juga punya teman, tahun 2015, ini beliau bekerja di pabrik jarum suntik. Ini di daerah Kumi. Di daerah Kumi, beliau dulu bekerja di situ ya. Ini sekarang udah pulang ke Indonesia. Ini pabriknya sama juga, sacul jarum suntik. Pokoknya sacul plastik itu wanita banyak bekerja di situ. Berikutnya rekomendasi pekerjaan untuk perempuan ya. Biasanya di pabrik misalnya makanan itu juga ada juga di pabrik makanan. Kemudian pembuatan kimchi dan sebagainya. Terus di pabrik elektronik, nah ini elektronik juga ada juga banyak. Elektronik itu biasanya kawan-kawan yang teman-teman di sini tuh bagiannya tuh beda-beda ya. Ada bagian ngecek, ada yang bagian bungkus dan sebagainya. Pokoknya barang-barang yang tidak begitu fighter. Karena jarang ada di sini wanita di pabrik yang fighter atau yang strong banget, itu jarang. Biasanya di pabrik yang agak ringan-ringan gitu ya. Ada tapi bagiannya yang ringan-ringan. Misalnya bungkusin barang yang kecil-kecil dan sebagainya. Ataupun nanti pas udah di sini pun pabriknya itu ada yang besi-besi, misalnya pembuatan spare part kendaraan tapi yang bagian besi itu ya, atau di CNC atau MCT itu wanita juga ada juga, tapi nggak banyak ya. Jadi nanti tergantung dari penempatan di tempat kerja kawan-kawan sendiri. Nah, kalau untuk yang awal, misalnya itu baru dari rumah nih, baru datang, itu agak sulit loh. Misalnya menentukan dari rumah, kita sending tuh ya, sending data atau milih dari rumah. Oh ini, kadang di sini tuh nggak sesuai juga, kadang nggak pas gitu ya. Tapi tetap aja di setiap perusahaan itu ada kebijakan untuk wanita itu biasanya di bagian yang berbeda sama laki-laki, biasanya seperti itu. Misalnya ada di pabriknya atau pabrik bisa dibilang pabrik onderdil kendaraan nih, biasanya wanita ya di bagiannya berbeda. Kalau cowok itu ya bisa ditempatkan dimanapun, di bagian ngepres, bagian peleburan, di bagian sini, bagian bubut, gerenda, motong, ngelas dan sebagainya. Ini kalau laki-laki memang lebih multifungsi ya, all out gitu, lebih all out. Kalau wanita memang agak ya milih-milih gitu ya. Nah, kalau yang baru datang itu biasanya seperti itu. Jadi teman-teman yang wanita ini, kalau Korea ini memang gimana ya? Korea ini wanita tuh sedikit banget ya, sedikit. Jadi nggak sebanyak laki-laki karena dari job pekerjaannya memang kebanyakan di pabrik ya, berbeda. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang perempuan itu coba nanti dievaluasi lagi. Milih misalnya udah sesuai pekerjaannya, habis itu tinggal berdoa. Ya Allah, semoga pas nanti ada panggilan kerja dapat visa, pabriknya sesuai, nyaman kerjanya, betah, bertahan bisa di situ seperti itu. Soalnya kalau dari rumah pas ke sini itu memang agak sulit ya, karena kita nggak tahu nih kita dapat pabrik yang seperti apa. Nah, kalau udah di sini, misal mau pindah pabrik, nah di sini baru bisa milih nih, bisa ngincer atau bisa, wah ini di sana nih punya pabriknya temanku ini bagus nih. Ya udahlah ke sana aja, bisa seperti itu. Kalau di sini ya, kalau udah nyampe di sini jadi bisa milih gitu loh. Tapi kalau di rumah itu memang agak sulit ya. Yang penting nyampe sini dulu lah ya. Yang penting nyampe sini semoga lancar, meskipun peluangnya itu tidak sebesar laki-laki. Tapi yang namanya juga berusaha, karena kalau udah rezeki ya tidak ada yang tahu gitu ya. Oke, itu aja informasi untuk kawan-kawan yang wanita yang bertanya. Semoga informasi membantu. Untuk yang masih belum jelas bisa komentar aja di video ini, nanti saya balas, diusahakan ya gitu ya. Oke, terima kasih. Ini udah jam 5. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk para pejuang keluarga dimanapun berada.